kalau gitu saya nggak perlu panjang lebar. Dari anggota dan pimpinan sudah selesai Pak Menteri, silahkan diberi respon. Terima kasih Pak. Mohon maaf kami tidak respon satu persatu, tapi kami bicara secara globalnya. Begini Pak, ZNT ini kan informasi Pak. Informasi tentang zona nilai tanah. Dan ZNT ini tidak bisa secara serta-merta dijadikan secara mutlak sebagai acuan penetapan tarif PBB, pajak bumi dan bangunan. Kenapa? Karena di dalam PP tentang pajak daerah pun sendiri sudah ada ketentuan bahwa itu adalah kewenangannya Pak Bupati, dan di situ juga ada kewenangan tidak harus 100% dari nilai ZNT Bupati menentukan itu. Bahkan sampai bisa 20% pun boleh Bupati. Tapi kami sebagai otoritas pertanahan harus menyampaikan informasi secara transparan dan apa adanya bahwa zona nilai tanah di kawasan itu segitu. Jadi kemudian jangan kemudian yang disalahkan dengan informasinya. Yang disalahkan itu adalah pengambil kebijakan keputusannya, kenapa dia menaikkan PBB. Jadi kami menyampaikan data informasi berdasarkan objektif, berdasarkan kajian dari appraisal nilainya di kawasan itu segitu. Jadi mohon Bapak-Bapak Ibu sekalian, mohon dicermati. Ya kan? Tugas kami itu untuk apa? Untuk melakukan pelindungan kepada pemilik tanah. Misal kalau ada jual beli di situ nilainya segitu. Kalau dibeli lebih murah jangan mau. Sekaligus juga ngasih informasi kepada calon pembeli. Kalau ternyata 3 kali lipat atau 300% dari situ jangan mau, berarti Bapak kena tipu. Jadi kemudian soal PBB ini perkara lain. Kan perkara lain PBB itu urusannya mutlak Pak Bupati menentukan boleh dari 20% itu boleh. Membebaskan PBB untuk kalangan defabel, kalangan miskin ekstrim rentan boleh. Itu kewenangannya Bupati, bukan kewenangan kita Pak. Bukan karena ZNT Pak. Kalau soal itu Pak. Clear Pak ya di sini ya. Nah, di sini clear ya. Nah, cetai Pak ya. Oke. Kemudian saya ingin pertanyaan Pak Ketua tadi menyampaikan tentang penyelesaian konflik tanah yang BMN, barang milik negara. Di mana udah mulai yang HGB di atas HPR. Pak, kita sudah MOU dengan PTPN Pak. Hampir semua tanah PTPN udah kadung diokupasi oleh masyarakat, kita akan HPL-kan. Dan sedang proses pengukuran. Kemudian dengan TNI Pak, ini Pak Osi. Kita tunjuk sebagai Pak Wamen, sebagai ketua timnya. Malang sudah jalan Pak, bentar lagi. Ya kan sudah pembicaraan, sudah mateng. Yang Malang itu tinggal Harjo Kunjaran. Ya kan, Malang dengan petani tebunya, dengan TNI AD. Nah ini memang solusi dengan kereta api Pak, termasuk Bapak tadi singgung. Ya kan, kita akan pilah-pilah. Nah, tapi sekali lagi Pak, tadi ada misleading pemahaman dari saudara anggota yang mulia Pak Khonjin tadi tentang, ya nggak ada, nggak apa-apa, saya jelaskan di sini. Ya kan, tentang definisi bahwa kita pilih kasih atau diskriminasi pemberian HGU terhadap PTP. Pak, kita ini aparatur negara Pak. Yang namanya aparatur negara itu tidak hanya terikat satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pertanahan. Tapi kita juga terikat undang-undang tentang keuangan negara, undang-undang BUMN dan sebagainya. Yang namanya tanah Pak, kalau sudah masuk BMN, masuk di SIMA, selama tidak dilepaskan oleh DJKN, ya sampai kapanpun masih ketulis di situ. Dan kalau kemudian kita lepaskan, ya kan, kita serahkan kepada masyarakat sebagaimana tuntutannya Bapak dari Sumatera Utara tadi itu, kita bisa dikriminalisasi Pak. Bisa masuk pasal korupsi.
Jadi karena itu Bapak-Bapak sekalian, termasuk tadi nyinggung yang disampaikan masalah PTPN 1 dengan Citraland. Citraland itu yang kita lakukan, kita udah mitigasi. Kita udah ingatkan. Jadi memang itu kan perubahan dari HGU menjadi HGB akibat perubahan tata ruang. Peraturannya kalau ada perubahan HGU menjadi HGB akibat tata ruang, harus menyerahkan 20% kepada negara siki ubang tanah. Jelas itu aturannya.